Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. It's Monday again. It's time for Sophie Nafi Talks. Season 2. Bagi yang mungkin sudah lama tidak mengikuti, kita sudah berada di Sophie Nafi Talks Season 2. Dan hari ini, back by popular demand, akan ada sahabat saya, yaitu Sarah Sehan. Coba saya naikin dulu ya mic-nya ya, karena katanya nggak gitu kedengeran. Sekarang kedengeran? Kedengeran ya. Hari ini we're gonna talk about lots of stuff ya. Mulai dari kebosanan teman-teman yang udah PSBB kembali saat ini, atau juga kebosanan dan kejenuhan dengan musim ini. Kebisaannya udah sampai apa aja. Ada yang dari nggak bisa masak terus tiba-tiba udah masak, ada yang jangan-jangan sudah melahirkan karya terbaru mungkin dari hasil nulis-nulis jurnal terus berpikir ingin bikin buku. I don't know, it could be lots of stuff. Yang jelas sore hari ini saya mau bertukar melepas rindu dengan Sarah Sehan kembali. You know why? Because walaupun saya adalah warga negara Indonesia, saya itu lahir dan besar dulu itu di Singapura. So if you don't know, that was where I was born. Hai Sarah. Aku akan segera meluluskan permintaanmu untuk live denganku, Cella. Tapi gini, saat ini kayaknya antara Sarah dan aku terjadi pertukaran ya. Di saat Sarah kangen banget, kepingin pulang ke Indonesia, ingin bertemu ibunya, adiknya, keponakannya, abangnya. Saya ada keinginan untuk melihat negara tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, yaitu Singapore atau Sinciapo. So, that's our topic for today di Sophie Nafi Talks. Dan mari kita langsung menyambungkan diri dengan Sarah dulu. Namun sebelumnya saya mau bilang bahwa nanti pertanyaan atau pernyataan terbaik menurut kami akan saya kirimkan buku terbaru saya yaitu Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Sarah, why you decline one? I already request you and then you decline. Okay, let's see if we can get a hold of Sarah sore hari ini. Udah pinter nih dia. Udah bikin. Ih, cantik banget sih kamu. Hello, aduh, aku nggak pakai make up, kamu udah cantik. Aku cuma pakai lipstick dan bekas minyak panas. Serius itu bekas minyak itu yang kemarin gue lihat di Instastory itu beneran? Beneran ternyata, nggak bohong. Aku itu nggak drama, tapi benar-benar hidupku penuh drama kalau aku masuk ke dapur. Ada bawang bikin nangis, ada minyak muncrat-muncrat sampai ke dada gue, sampai ke tangan-tangan. But enough about me, how are you, darling? Tunggu mana? I'm good ya. Good, actually I'm good. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Tapi tunggu sebentar ya, saya kasih kode-kode dulu ke suami saya ya. Ini kenapa suara Sarah di sini kecil ya, Bapi? Apa headphoneku atau kalau di pemirsa gimana? Tuh ada yang bilang besok kamu goreng pakai face shield, Cenah. Nggak usah pakai minyak. Iya, minyak dulu baru face shield. Jadi minyak olesin ke muka kamu dulu. Baru terus face shield. taruh di wajan. Iya. Kalau minyak di wajan, face shield di wajah. Oh, bukan. Oh, oke. Tadi aku kebalik soalnya. Sorry, maaf. Gimana suara aku? Sudah oke? Suara Sarah oke. Saya lagi coba di headphone saya. Kurang gede, sedikit lagi suaranya Sarah. Dikit lagi. Oke, Sarah coba 1, 2, 3. Aku nyanyi aja ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Gimana? Bagus. Sekarang coba kecilin yang ini karena saya feedback barusan. Ya. Aku juga sebentar ya. Neil, tolong ini. Aku minta handphonenya diganti. Ya, ke yang 13. Actually, 13 not yet come out one. Oh, is it? iPhone 13 not yet. How is it? Maybe you because, make up story ya. How you think it will ever come? I don't know, because 13 is bad luck, you know.
Actually, I don't know. It depends on the people at Apple. They can count or not. 1, 2, 3, 4. And then after 9, they make X. X not 10 what? No, X is cannot. 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 That's why I don't have, because I cannot. I cannot buy 10. Dince Sarah, ada yang nanya apa? damang cenah itu. Damang kamu? Sae nuhun pisan. Kenapa Iya. sih? Ini Bingung di apa sini sih? ada yang kutak-katik, jadi nganging wae. Saya teh bingung ya. Sebenarnya peralatan ini masih kurang mahal atau gimana sih? Padahal udah lunas. Kurang Ini mahal adanya kayaknya. what kind of show is this lah? This is the best kind you can get in this day and age one. I tell you, no kidding, no joke. No kidding, no joke. This is a trilogy. Trilogy Yeah. that will go on and on and on. Actually, Until the not fourth trilogy, logy, the no. fifth logy, sixth This one logy, already right? fourth time leh. Is it four logy, is it? Four logy. Four logy, is it? Yeah, 4.0, is it? just be careful. No 5G, because they say the 5G also conspiracy towards the coronavirus. Never mind the Don't know who 5G. say lah. Don't know Ismail Alex say. My signal never work. 4G, the Wi-Fi. Never mind the 5G. We pray first. We pray first right now. Semoga ya Tuhan, Wi-Fi baik-baik saja, internet connection baik-baik saja, semua baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja, semua baik-baik saja, timbangan Singapura berat baik-baik badan aku saja. baik-baik saja, Singapura baik-baik saja. Okay, amin. Amin. Yeah. This one, what you mean? Can you sing "Snow on the Sahara" by Anggun? What you think? We Snow have on the our own album, no? Sahara. Sarah got 5 album. I got 5 Yeah. album. Yeah. Maybe better you ask Anggun to sing Abdi Teh, what? Can or not? Maybe you test Anggun lah. Yeah. You ask Her lah. Sundanese, because she's Auntie Javanese. Auntie Anggun can sing or not? Like that lah. Auntie Jadi lu Anggun. tuh udah ngapain aja? Sekarang gini. Gini ya, yang gue tahu kan kalian di Singapura itu udah lebih dilonggarkan ya. Oke, kalau sekolah udah sebulanan mah ayahnya sebulan anak Dari rajin ke sekolah Juni, kan? dari Juni, Oke. ya udah dari Juni. Terus kemarin gue juga lihat dari teman-teman dan saudara-saudara gue yang ada di Singapura, mereka bilang pertambahan casesnya itu sekarang paling around 15, under 20 lah per hari, dan paling community case juga 1 gitu ya. How does it feel to live in a country that ya apa ya yang sangat menjaga seperti itu ya? And again, when I say this, jangan dengar yang tidak saya bicarakan, yaitu maksudnya di Indonesia kita nggak dirawat. Saya nggak bilang itu. Jadi jangan maksudnya. Silakan Mbak Sarah. Aku cuma dengar kata-kata longgar dan aku nggak setuju. Walaupun aktivitas sudah dilonggarkan, semua jeans aku, baju aku nggak ada yang berasa longgar sekarang ini, Sofi Navita. Semuanya ketat melekat pada diriku. Sampai itu ada, aku punya celana pendek yang ada talinya, putus talinya. Aku nggak bohong, nanti aku kasih lihat kapan-kapan ya. Aku tuh sedih banget. Tapi ya sudah, enough about that. Aktivitas sudah dilonggarkan, alhamdulillah ya. Tapi semuanya ada pro and con, kan? Oke. Walaupun community cases sudah 0, yang masih bertambah itu adalah di dormitory, tapi sudah double digit aja ya. Jadi sudah semakin turun. Terus ada imported cases, mungkin kemarin-kemarin 2-4 orang yang datang ternyata positif COVID. Tapi kan semuanya banyak yang isolasi mandiri. Jadi yang di rumah sakit sih cuma double digit aja, kalau nggak salah around 40 lah kurang lebih. ICU nggak ada, so it's great. Tapi kalau dipikir it's great, memang it's great karena semua sudah mulai normal. Anakku sudah bahagia kembali, basket sudah mulai, suami sih dari Juni udah kerja, atau sudah sekolah seperti biasa, sudah boleh hangout, masih 5 orang. I can hang out, tapi semua ada protokol kesehatan yang memang harus diikuti. And you know how people are here, mereka ngikutin itu semuanya. Tapi kan kalau dipikir menyenangkannya, itu menyenangkannya, kita berasa aman dan lain sebagainya. Pelan-pelan ekonomi insya Allah pulih kembali, walaupun gue dengar juga memang banyak sekali restoran harus tutup, terus toko-toko harus tutup, a lot of businesses lah yang nggak survive juga. Iya, di Far East itu ya. katanya tutup semua tuh kata tapi kemarin temanku.
Oh ya, Deretan di Paris toko-toko tutup di semua. Far East Gue itu. belum ke situ. Oh wow, iya toko-toko kecil-kecil juga soalnya kan di Far East Plaza situ Bayar kan rentnya maksudnya. kan berat. Iya, tapi gue amazed juga sih di si mall-mall gede itu banyak yang masih buka dan segala macem. Tapi oke lah, that's good, that's a good thing also. Cuman kan Singapura juga apa namanya turisnya juga nggak banyak yang bisa masuk, you know. So kalau dipikir menyenangkannya itu menyenangkan, tapi ada sedihnya juga we're so isolated, right? Dan mereka sangat strict banget dengan people going in and out masih. Jadi ya kita berasa we're in a ya in our bubble aja gitu bahwa Bubble. we're happy, we're okay, we're safe. Tapi kalau kita keluar dikit kayaknya ini apa yang terjadi nih kalau keluar nanti masuk lagi susah. So in that sense it's kind of sad karena ya udah kita harus bersabar aja karena travel restriction masih berlaku kan sampai sekarang mereka masih jaga juga gitu isolated aja kalau di Iya, Indonesia kan dan maksud gue sepertinya lo, mungkin masih bisa keluar kota atau apa gitu you can kind iya. of do that still Oh iya, right iya, iya. gitu dengan Iya, protokol kesehatan di iya. sini kan Tapi kalau nggak bisa Singapura ke Malaysia nggak ada restriction ya? Misalnya mau ke JB sejak atau kemana gitu? enggak, masih ada restriction. Kalau Malaysia masih ada. Kalau keluar Singapura yang kemarin katanya mau apa sudah berlaku mungkin nggak usah karantina itu kalau dari New Zealand atau dari Brunei. Kalau nggak salah awal September kemarin sudah berlaku gitu. Tapi Malaysia sih masih, but I think Malaysia sekarang mungkin udah nggak 2 minggu, kalau nggak salah katanya seminggu. Tapi, mungkin untuk Greenland dan lain sebagainya. Kalau dari Indonesia kemarin teman gue ada yang cerita dia mau ke sini, dia mungkin ke sini untuk bisnis atau apa, jadi dia harus request ke MOM, terus masih di deny requestnya, disuruh coba lagi 3 minggu lagi. So untuk yang lainnya mereka masih hati-hati ya. So that's a sad thing, And we're so isolated gitu. Tapi ya untuk menjaga semuanya kali. I can actually understand why Singapore has to take these measures ya. Karena ya gue lahir besar di sana, gue sangat tahu budaya mereka seperti apa ya. Mereka memang sangat strict, sangat by the book gitu. Dan aset Singapura itu kan manusianya. Because it's such a small country, they really, really, really see their citizens as their asset gitu. Hanya itu soalnya kan, nggak banyak hal yang lain dan memang sangat bisa dimengerti lah gitu. Cuma memang kalau boleh jujur ya, ini kan bikin rindu ya. Lu jadi nggak bisa pulang kampung kan. Yang paling lu rindukan saat ini selain makanan Indonesia, gue lihat lu udah cukup terlayani oleh teman-teman Indonesia yang ada di Singapura ya. Bisa makan apalah besok, lonsai. Besok apa. Dan selalu dibuka dengan bismillah langsing. Gue sampai nanya. Waktu itu gue nanya kan sama lo, sini lu udah lo terjemahin belum? Itu artinya apa? Dia ngerti nggak? Setiap kali kenapa istrinya doanya detail banget. Kalau dia tanya bismillah langsing, dia bilang gini pasti, you should selain bismillah langsing, you should run with me. Tiap hari run with me. Kalau gue enggak, aku tuh berdoa aja udah cukup. Aku enggak mau pulang. Jadi lo nggak ora gue harus mulai lari. Ya? Lo ora aja ora-ora. Gue harus mulai ora-ora. Bekerja. Ora-ora. Nggak, tapi lu makanan taruh lalu udah bisa terpuaskan. Pasti saat ini lu kangen banget menyokap dong. Sama adik lo, sama rumah lo. Iyalah, gue kan biasanya lo. kalau gue di Jakarta itu, I miss. I'm also thinking, gue tuh mikirin si Mbak yang ngejagain rumah gue. Dia kan masih muda juga, dia udah lama gak ketemu orang tuanya juga di kampung. Tapi dia ngejaga rumah dengan baik. Cuman gue kepikiran, kasihan banget dia sendirian. Cuman supir gue datang siang gitu kan. Jadi kan, and she's young, and maksud gue nelpon dia tiap hari to see if she's okay. Tapi kan, ya gue kepikiran dia juga gitu. Semoga dia juga mentalnya masih baik-baik aja. So far sih kayaknya oke gitu. Nyokap gue tentunya gue kangen. Apalagi Desember ini nyokap gue ulang tahun. Desember tahun lalu gue gak bisa menghadiri ulang tahunnya. Karena gue pas lagi harus ikut Neil mudik. Karena Neil Natalan di LA waktu itu kan. Kita udah 2 tahun dia gak Natalan di sana. Kita berangkat tanggal 20. Jadi gue cuma via video call. Jadi tahun ini gue ngelihatnya kemungkinan mungkin gue juga nggak bisa ada di situ, tapi ya kita juga biasanya juga nggak ngerayain gede-gedean atau gimana, tapi kan pasti ngumpul kan. So that's a pretty sad thing. Tapi ya
ya udah kita we do with what we can kan gitu, we make do with what we can aja. Iya, tapi kalau sampai lu harus balik ke Indonesia misalnya ya, for something, misalnya lah, untuk Urgent, untuk ya. kembali lagi ke Singapura itu, selain izinnya susah sehingga membuat lo akan terpisah lama dengan Neil dan juga Rajata, which is like another dilemma. Itu lo dikenakan biaya apa-apa nggak? Misalnya karantina harus sendiri, bayarnya berapa, apa dan di mana? Iya. Jadi katanya kita sampai bandara langsung dicek, udah gitu kita langsung diambil, dibawa ke bus dengan security. Kita nggak dikasih juga hotelnya di mana dan sebagainya. Kita bayar sendiri. I think it's 2,000 plus karena ada untuk That's tes a lot of juga. money, Sarah. 200. Beb, 2.000 rupiah mah aku kia meren tiap bulan aku pulang ke Jakarta, kebetulan 2.000 dolar, say. Kan lumayan juga ya, apalagi kan gue kan dari Januari nggak kerja juga, jadi kan apa yang gue punya sekarang gue mesti pinter-pinter menabung karena Rajata kan pengeluaran, ya, because he has his allowance, he has his lunch money, he has this and that, and you know, I have my spendings also, and you know, things like that lah. Jadi kan kita mesti hati-hati. Terus ya itu bayar 2.000. Terus jadi kalau kita long term pass, mau balik lagi juga, mau keluar juga, kita harus request dulu kan, harus minta izin dulu. Kita kasih tahu reasonnya kenapa kita keluar, disetujuin. Baliknya kapan juga ntar mereka yang atur. Terus mesti 2 minggu juga gue karantina. Sementara kan Rajata, Neil tuh kan udah aktivitas seperti biasa, kerja dan ini. Gue itu kan orangnya kepikiran, hari ini seragam Rajata masih ada, udah gue setrika belum? Aduh ini celananya masih jemur di depan dari tadi. You know what I mean? It's things like this gitu ya. Yang pikiran sebagai ibu-ibu lah, is normal, right? Jadi gue, dan tapi nyokap gue sih orangnya kan nggak pernah minta. Nyokap gue tuh yang nggak usah pikirin mama baik-baik aja di sini. Yang mama nggak pernah kemana-mana, mama sehat dan sebagainya. Yang penting kamu ngurusin suami dan anak. Udah kamu di situ nggak boleh kemana-mana. So ya namanya nyokap ya. Kalau nyokap gue tuh mau lo jadi VJ, mau lo jadi DJ, mau lo pernah main film, yang paling bangga buat dia itu kalau kita bisa ngurus rumah. She doesn't care about all the bling. She just cares that I can scrub the toilet clean and I can make breakfast for my husband and I can cook. She's most proud kalau anak perempuannya bisa gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku beli bumbu-bumbu dapur deh biar aku pinter masak. Bumbu dapur instan maksudnya. Inget-inget ya, kalau ke cold storage ya, gue mau nitip, tetep just tip, otak Indonesia chip. Tuh di mana-mana just tip. Iya, vegan chocolate chip. Iya. Lu vegan chocolate chip. Lu kangen kerja nggak sih? Kangen pegang pegang MC, pegang mic, pegang duit, pegang mic. Pegang duit sih, gue kangen ya. Semua orang juga kangen. Gue tuh kangen, iya kangen kerja, gue tuh kangen I gotta get up and I gotta catch a flight balik ke Jakarta. Dan I gotta go back. Gue kangen kesibukan itu gitu. Gue kangen perasaan diperlukan di satu tempat yang they rely on lo untuk, you know, the event goes well. You know, things like that. Sama aja kayak lo juga, gue kangen juga. Tapi kan gue juga menikmati, gue kan hampir udah lama banget nggak pernah nih yang setiap hari banget, udah berbulan-bulan gitu yang gue bener-bener you know ngurusin rumah dan apa dan segala macam itu. Gue belajar banyak hal baru like we talk about before, so I enjoy that too. Tapi ya I miss the being independent juga ya. Gue I miss money. I can ya kita kangen lah being independent and everything, right? Totally understand. I miss planning vacations. Just because of that, karena gue kangen banget punya uang sendiri lagi. Setiap kali ngeliat uang, sejak gue pindah ke Bali, setiap kali lihat tabungan, kenapa tambah lama? Yang awet muda kan harusnya wajah ya, bukan tabungan. Kenapa dia semakin mirip saat tabungan gue SMA gitu kan ya? Jangan tabungannya dong yang mirip, ya kan? Harusnya body dan wajah. Tapi, dan jangan tabungan gitu. Salah nih kayaknya, salah. Ya bersyukurlah, maksudnya kita masih bisa cantik, masih bisa ada lipstick
lipstick, masih bisa makan enak di rumah. Jadi gue sih masih, Betul, you know, I'm betul. still, Tapi masih sekarang gue sehat tanya yang sama lo, paling kapan? penting. Betul, itu harga termahal saat ini adalah sehat ya, Iya, baik benar. tubuh, raga maupun spiritual kita. Tapi sekarang gue mau nanya sama lo, terakhir kali beli lipstick kapan? Karena gue udah lama banget. Orang lipsticknya nggak pernah habis, say. Pakai kemana, say? Iya, benar. Tahun lalu kali gue. 2 tahun lalu aku pun nggak beli-beli lipstick. Waktu masih di net kali gue beli lipstick. Gue inget banget di bawah tuh ada Garnier, ada apa, gue beli lipsticknya Cathy Sharon. Oh Cathy iya, Sharon. bagus ya itu ya? Gue punya lipstick Sada itu. ya, Sada. Iya, dan gue I love it. Terus iya, sekarang gue udah nggak pakai, karena kan pakai masker juga ya. So untuk Hmm. orang yang malas dandan kayak gue, I actually kind of enjoy it. Hmm. Pakai masker. Actually, Jadi kita nggak usah. Apa sih? Actually, aku jadi kepikiran ya. You said Cathy Sharon. Mungkin Apa? gue akan menghubungi dia next ya. Pengen nyobain lipstiknya. Gue mau beli dulu lipstiknya. Terus udah gitu dia jadi tamu di sini, lucu juga kali ya. Boleh Mbak, boleh. Nanti Mbak langsung aja ke dia. Langsung ke dia aja. Nggak, nanti. tapi gue mau ngomong sama lo. Jadi intinya Apa? adalah waktu tadi lo bilang kangen sama siaran segala macem itu, kangen MC segala macem. Gue mau numpang cerita nih. Jadi sempet lah ada satu event yang gue offline. Sebentar. Ini bunyi, bawa pergi. Ya, terima kasih. Siapa? Enggak, ada handphone yang deket gentut? sini jadi bunyi Suruh bawa kakek gitu. Oh. Kalau duit bawa masuk. Terus? Jadi 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 ya Kalau duit bunyi memang, berarti receh dong, kincring. iya kan Kalau nggak duit bunyi, bunyi dia di situ berarti aja receh. ngeglepok pak gitu. Oh iya. Jadi pernah Terus? nih ya gue adalah satu event gitu offline yang adalah, jadi persyaratan dari Pongkema gue saat ini adalah kalau misalnya kita dipanggil untuk nyanyi atau MC, kita maunya outdoor, ruang tunggu juga outdoor, lalu nggak ada kegiatan begini-begini sama orang gitu ya, kayak gimana gitu, nggak ada gitu ya. Jadi bener-bener for us also is kind of like a new normal. Tapi lo tahu nggak sih, ini gue harus cerita sih sama lo. And gue nggak cerita siapa kliennya atau apa, tapi I'm amazed at how for some people sepertinya, dan ini bukan lagi jaji-jaji ya teman-teman, how for some people new normal itu sepertinya memang setiap orang pasti punya adaptasi, tapi gimana ya, gue mau bilang common sense ya. Jadi tiba-tiba di acara itu pokoknya Serlu pasti stres deh. Sebelum acara masuk panggung segala macam, tiba-tiba tuh dia ada kayak penari gitu, terus ada apa namanya, ada api-api. Biasa kan itu keren banget gitu dilihat pada malam hari. Tapi yang gue bingung adalah mereka tidak merequest kepada si penari-penari itu untuk nggak sembur-sembur api, Bo. Jadi tahu kan yang kalau kita sembur gitu terus apinya jadi keluar, kan karena orangnya kumur minyak tanah kali ya, gue nggak tahu ya apa ya itu ya. Jadi gue cukup kaget sih ngeliat itu, kalau boleh jujur. Untungnya gue di backstage ya, jauh, dan gue cuma yang kayak bukannya sekarang semua orang disuruh tutup mulut ya? Kenapa dia suruh buka mulut terus nyembur gitu kan? Jadi kan gue yang kayak mungkin gitu, itu jadi cara baru disinfektan. Mungkin itu cara baru disinfektan. Ya enggak ini tuh, katanya kan berapa. Gila, gue jadi untungnya itu gue ada di belakang panggung, yang belakang panggung gue itu adalah gue nggak mau di dalam area panggung. Jadi gue bilang kan ada kayak restoran outdoornya, nah saya duduk di situ aja gitu, dan itu tuh kursi apa semua udah gue semprot. People probably think I'm crazy parno gitu ya, but then coming from a history where we love to scrub toilets, I don't think you can call us parno ah. Actually cannot, you know. Every day I deal with the germs inside the toilet. I scrub everywhere. You cannot say I'm paranoid one. I just use common sense, you know. Oh my God.
gue tuh kalau udah denger anak gue ngebas pintu, zzz, gitu, pintu udah mau ting, 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 gitu kan. Pintu kalau mau kebuka kan ada bunyi dulu. Gue pasti depan pintu langsung kalau gue di rumah, set, keset, masuk, semprot ini gini. Iya ibu, aku udah tahu. And every day, this is since the pandemic, every day. Dan sampai detik ini tuh gue masih yang, ini pakai. Dia bilang, ibu aku udah tahu. No, pakai itu masih kayak gitu. Dan Neil masuk tuh yang ganti baju masih ini. Jadi kayaknya semua orang stres di rumah sama gue kan. Tapi ya gimana, this pandemic emang bikin kita jadi begitu ya. Ya akhirnya gue For some people, ada orang gue yang pengen juga kerja. enggak. Iya, gue jadi pengen kerja, tapi gue ada rasa bukan bersyukur, ya bersyukur juga. Jadi mungkin memang gue masa ini memang tidak dibolehkan kerja dulu gitu, karena gue kan orangnya parno banget. Gue takutnya juga gue ke lokasi kerja di mana gue diminta kerja dan gue yang ntar gue jadi kayak orang aneh kan, you know. I'm just so gue mah asap rokok aja gue parno gitu. Gue selalu yang Mira ini nggak boleh ada yang rokok di ruangan, nggak boleh ada yang gini ntar baju ini you know all these things gitu. Jadi gue rasa kalau di masa pandemi ada yang minta gue kerja juga, gue takutnya gue kasihan manajer gue Tini, ntar dia stres juga lihat gue. Itu orang masuk ruangan sini semprot dulu, ini harus ini. Kenapa? Kan kayak gitu kan? Karena kita kan sebagai seorang ibu, we are so responsible for the house. We're a homemaker. We're so responsible to keep the whole ship healthy, right? Kind of kayak, you know what I mean? Let the ship gitu. sink. Iya. Ini ada temen gue yang bilang, kabayang ekspresi muka maneh sok, baby sok we maneh bayangkeun. Ada tapi yang ngomong gini, tapi COVID-nya udah kebakar api kak. Ini bukan masalahnya COVID-nya kebakar api, Neng. Ini masalahnya adalah kita dianjurkan pemerintah menutup mulut agar tidak keluar droplet. Namun kegiatan ini justru apa tuh bahasa Indonesianya, purge. Ada bahasa yang lebih kuat lagi dari mengeluarkan, karena ini purge. Gitu ya, memuncratkan meren, menyemburkan kata suami gue, menyemburkan droplet gitu. Menyemburkan. Ya, memuncratkan sounds weak right now. Jadi menurut gue perkara mau si COVID paeh mau ente ku eta si diduru ku si api itu ya dibakar sama apinya, bukan itu permasalahannya. Permasalahan gue adalah anjuran pemerintah. Ada protokol kesehatan yang Iya, benar. Pemerintah memberikan anjuran karena sudah melewati beberapa kebijakan tertentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita patuhi saja, kan gitu ya kalau menurut gue. Sekarang kayak di Jakarta gitu, PSBB gitu kan, katanya lagi PSBB. Tapi gue nggak tahu nih benar atau enggak yang gue dengar. Tapi mall masih buka, itu benar. Katanya mall masih buka. Benar nggak? Di Jakarta. Ada yang nonton nggak di Jakarta? Aduh, nggak tahu kalau kata teman-teman Jakarta kan katanya PSBB. Ya, coba kita tanya teman-teman yang ada di sini. Teman-teman Jakarta, hai. Apakah mall masih buka sejak PSBB season 2? Iya, Si Dinama di Singapura. Benar. Jadi katanya di Jakarta itu mall masih buka, tapi kapasitas cuma boleh 50%. Okay, how do you know it's 50% of the capacity in the mall, right? Terus within that 50%, kalau misalnya ada yang dia carrier asymptomatic, right? Dia nggak kelihatan simptom segala macam, tapi dia carrier atau apalah, kita nggak ngerti. Lagi di cafe, buka ini karena semua restoran di dalam mall itu katanya buka, nggak tutup. Sementara restoran lain harus tutup ya. Terus dia buka, ya whatever deh untuk take away, atau mungkin dia orang duduk makan atau lagi minum ngobrol lagi ngegosip terbaru misalnya sambil muncrat gitu kan. Kita nggak tahu juga kan. Terus ada yang kena juga muncratnya bukan api ya, karena dia tidak menyemburkan, ini memuncratkan saliva. Kan kita nggak tahu juga, and then someone gets ini gitu. Jadi maksud gue kurang tegas, kurang galak, atau kurang gimana, tapi nggak bisa nyalahin pemerintah juga. Orang-orangnya juga banyak yang itu dia menganggap yang gue sehat, gue udah kemarin kemana-mana gue juga nggak apa-apa, gue nggak ini, imun gue bagus, gue nggak kena COVID atau apa gimana. Padahal sekarang setiap aja orang gue baru saat ini denger, harus menganggap dirinya carrier ya. I think so, I think so. Jadi kita juga nggak kaget, makanya gue bilang Marajata, kita nggak tahu kamu carrier atau enggak. Maybe your immune is strong, whatever, but you need to keep everything healthy and clean. Terus gue kemarin nemu ini, Sof. Aduh. Apa coba? Apa ya, kamu mau ini nggak?
Pasti Ini masker yang one dihubungin ke spray itu for ya, 90 HEPA days. ya, bukan? This, gue kemarin jalan-jalan ke Changi, aku tuh bahagia banget ya. Tunggu bentar. Terus jadi katanya SD level ini high performance self disinfecting coating which SPSP contains a spray. unique antimicrobial active that can inactivate viruses and kill bacteria on contact in germs from breathing on treated surfaces. Jadi sekali semprot ya, set wajah kita, tapi jangan di muka ya. Jangan Sekali ke muka. semprot di handphone di mana segala macam, ini bisa protect 90 days. Aku kayak iklannya, padahal ini aku beli loh $33. Iya, itu Kamu tapi kan mau? lu harus bersihkan dulu permukaannya, baru dia disemprot, baru dia memberikan perlindungan 90 hari, begitu kan? Kok kamu tahu sih? Kamu udah ada yang kayak gini. Ini dari luar negeri Karena loh. aku dagang di sini. Jangan marah dong. Aku ada kue Jangan mocha. marah. Kamu punya kue mocha. Kamu punya kue mocha. Gue Kok dagang kamu ini di jualan? Bali, tapi susah lakunya, asal lu tahu aja ya. Gue dagang ini di Kamu dapat Jakarta dari dan di mana? Bali. Tapi orang mah Kemarin suka, ke Changi. mungkin gak se-OCD kita, jadi gak ada yang beli gak serame yang beli donat. Kumaha tuh? Aku kecewa. Aku pikir aku yang pertama di dunia menemukan ini selain penjualnya. Enggak, aku di sini jualan, tahu ini udah dari 3 bulan lalu. Kok aku nggak lihat di Instagram kamu? Kamu ada di Instagram kamu jualan ini? Aku cuma lihatnya Karena kamu aku udah kirim keburu vegan donat patah ke sana, arang, kemana. nggak ada yang dengerin aku. Ini oke tahu, Ini ya, aku juga belum aku pakai, tapi semprotin kayaknya oke. ke setir mobil, ya, ke persneling mobil, kan? ke pegangan pintu, Persneling. keran-keran, semuanya di Pepita ya. Kalau di rumah kan gue nggak terima tamu Ya. ya, di Pepita juga kita nggak terima dine in, tapi kan staff kita kan setiap hari pegang keran apa semua disemprotin Iya. ini, pertahanan Iya. 90 hari ini Tuh. memang. Tuh aku, Gitu. ya kan? Iya. Tuh. Ya Gimana udah, tuh? punya mocha cake nggak? Kalau mocha Nah, cake itu aku punya? nggak punya. Kamu beli di mana? Coba kasih tahu dong. Siapa tahu Ada. ada orang Singapura. Kenapa? Dikirim, ada yang kirim semalam. Hebat nih kamu udah Dari punya Indonesia juga. ya? Iya, enggak ini dari ada yang bikin enak banget. Ini banyak banget yang bilang resto and cafe hanya take away. Tapi kalau mall emang buka sampai jam berapa di Jakarta? Itu yang pengen tahu. Ya, aku nggak Coba. tahu makanya. Aku kemarin baru dikasih tau aja. Terus yang gue denger lagi sekarang katanya penjual-penjual masker scuba atau masker kain bakal dirazia tuh kena denda. Itu bener nggak? Nggak tahu. Kenapa ya didenda? Kalau di Bali sih kayaknya nggak ada yang didenda. Katanya gue kemarin ada yang ngirim beritanya. Jadi katanya harus pakai masker disposable. Padahal kan di sini aja dianjurkan untuk pakai masker reusable, cuci bersih, rendam, pakai lagi segala macam. Karena ya disposable pertama you waste all this money, and plus disposable itu kalau bisa untuk tenaga medis. Jadi biar untuk orang-orang di rumah sakit, Benita. Untuk kita pakai yang katun atau yang yang ada 3 lapis atau apa. Jadi pemerintah juga kan ngasihnya selalu yang pertama mereka ngasih disposable, kesini-sini mereka selalu ngasih reusable gitu. Jadi menurut gue berita itu juga rada aneh. Why is that true gitu? Bener nggak sih? Ada yang tahu nggak sih? Jadi harus pakai masker disposable. Iya, itu memang. Yang scuba nggak boleh jualan. Kenapa? Ya, aku juga nggak ngerti itu kenapa ada berita itu, tapi aku nggak ngerti itu masalah didenda atau enggak. Yang tahu tolong ketik di sini, nanti kita coba baca ya. Tapi ketiknya satu kesatuan ya, jangan sedikit bingung kita bacanya. Cuma karena scuba yang ban. Ada tuh, cuma scuba yang ban. Emang iya sih, scuba gue juga di sini pakai scuba itu sebetulnya cuma untuk kalau kita pergi keluar ngejalanin anjing, pakai scuba. Because you're not in contact with anyone. Iya, soalnya kan Raja tuh udah bisa jalan sendiri, jadi gue ngejalanin anjing. What happened? Shoku just ran. Sorry, ada masalah anjing, gue baru dijalanin barusan dan kabur kemana? Sebelum dibersihkan.
Karpet Oh, dia kan harus cuci kaki dulu sebelum masuk rumah. ya, bener. Tapi jangan lu Suka semprotin pakai bandel. ini ya, nggak boleh loh ini buat dia. Kamu sombong ngasih-ngasih Awas, lihat ke aku terus. Kamu punya ini nggak? mana? Balik aja terus si kue mocha, kesel. Buat yang tadi pengen mesen, udah DM gue aja deh, ribet banget, sebel. Dari Iya, itu kemarin harus gue tuh. Ih, jualan beli. kagak laku, sekarang pada nanya. Nggak ada yang laku, Atau nggak ada buat yang yang di Jakarta, kamu bisa pesennya tapi pesen ya, ini adalah pesen harus PO. Tunggu, aku tag dulu namanya. Ke endorfin gitu. Apa sih namanya? Endorfin ya? Endorfin. Tunggu bentar, Sar. Gue ketik dulu. Hah? Market. Pakai market. Bentar, lagi dicek. Namanya endorfin. Jadi ini bukan disinfektan ya teman-teman. Ini namanya SDST. SDST bukan so kenal so deket, bukan. Ini SDST ya. Jadi ini adalah kamu bersihin dulu permukaan yang mau kamu bersihkan dulu pakai disinfektan atau cairan pembersih. Dia ini buat ngelayer. Jadi kita setelah bersih kita semprot pakai ini, tunggu sekitar 1-2 menit, baru kita lap dengan lap yang agak-agak tidak terlalu menyerap gitu ya, supaya dia menciptakan sebuah layer gitu. Jadi ini PO aja deh ke Endorfin Aku Market bantu. buat yang di Jakarta. Nama produk SDST. Aku bantu. Okay? Udah, tuh aku udah tulis. Oh, kamu jadi model. Seperti diperagakan Aku oleh bantu. model. Aku bantu. Ini bisa membuat keluarga Anda terlindungi. Dan kalau mau langsing, ini bisa bantu. Caranya, spray ini ke makanan yang mau cemilin. Pasti kalau kamu makan makanan itu, kamu bisa modal. Jadi untuk stop diri sendiri, ngemil terus, spray ini ke semua cemilan. Jadi nggak makan ya. Jangan dong. Lu. Iya. Oh iya. By the way ya, ini kemampuannya Sarah udah dahsyat loh. Jadi lately dia... Tunggu sebentar. Dia lately main dalam banyak film. Iya. Film apa ini? Kamu juga, bukannya kamu di music video juga? Aku tuh sampai nggak ngenalin diri aku gitu. Aku pikir ya Allah gila. Keren banget. Itu siapa yang make up? Gila. Itu Bubay ya? Gila. Yang make up Alfian ya? Mainin. Ini coba, waktu aku syuting aku inget banget. Aku waktu itu lagi dapet. Keren banget, Say. Kamu nyanyi lagu apa sih? Saking kerennya. Itu yang make up siapa sih? Bubay ya? Bumia atau ada satu lagi yang waktu aku sama Spice Girls. Coba. Aku bingung, Sar. Kamu bikinin video ini buat aku. Ya? Sebenarnya aku jadi yang mana sih? Apa semuanya ada muka aku? Sekabeh-kabeh. Ambil semuanya, Say. Kita kan sepi job. Ambil semuanya. Kamu jadi si Sporty Spice, si Post Spice, jadi sampai si Emily Banten yang si Kriwil eta urang oge nya. Semua kamu semua itu kamu. Oh iya. Tuh. Aduh, keren. Ini berapa lama syutingnya? Pasti capek ngerjain rambutnya ya. Ya ampun, tau gak sih aku bikin si rambut sarang tawon itu ya. Aduh, meni lama pisan. Dari seminggu saya tengah keramas. Bekutu dong, Say, lama-lama. Ya enggak dong, Say. Pakai ini, Say, biar enggak bekutu. Balik deh. Kutu juga males. Syoko, kamu tuh kenapa sih kenapa dia? Heboh aja dia kalau abis pulang dari jalan gitu pengen main aja. Heboh, terus kalau dicuekin dia bete. Tapi gue mau cerita nih soal perasuan. Gimana jadinya dirimu dengan finding ini aku mati. Ya, gue sih belum finding ya. Gue belum finding, cuma udah membuka hati kalau ada anjing mau mampir ke keluarga gue gitu.
adalah beberapa yang menawarkan anjing. Kan kemarin gue kepikiran pengen punya pitbull, kayaknya lucu. Terus kemarin ada sempet pitbull katanya, tapi udah 2 tahunan. Agak tewani orang kalau udah agak berumur ya. Maksudnya kalau pitbull kayaknya nggak mending dari bayi ya. Nggak tahu nih buat yang tahu peranjingan ya. Siapa tahu bisa komen di sini. Gitu. Sama ada satu lagi anjing. Ini gue belum kenalan nih sama yang papa mamanya si yang punya anjing ini. Tapi ada orang lah yang kenal mereka yang bilang kalau keluarga ini harus pindah ke luar negeri soon dan dia nggak bisa bawa anjingnya, jadi dia sebenarnya udah sedih banget. Jadi gue mikir kasihan banget, pengen ngadopsi anjing itu juga. Menurut lo gimana? Apa yang harus saya lakukan? Itu si Nil meni sibuk bolak-balik warawiri kunaon cenah. Tadi keputus. Riweuh sama Shoku. Tadi apa keputusnya di mana? Tuh, Riweuh sama Shoku. Enggak, pas kamu bilang tentang peranjingan udah gitu tiba-tiba pitbull aja. Aku nggak tahu jadi ngomong apa barusan. Nah, jadi ada kan memang gue kepikiran kepengen punya pitbull yang lucu. Pitbull asal jangan dikupir-kupir, kupingnya gue nggak mau ya. Kepengen kupingnya tetap lucu begitu. Cuma menurut teman-teman gue kalau adopsi pitbull, kalau belum pernah mengadopsi belum pernah merawat pitbull sebelumnya, sebaiknya dari baby, jangan udah 2 tahun 3 tahun karena it's not going to be easy. Karena kita kan dulu dari Frenchie beda sekali kan ininya apa namanya karakternya. Buat yang baru bergabung ya, saya anjing kami meninggalkan kami kembali ke surga dia. Gue selalu pengen nangis kalau ngomong itu. Hampir 2 bulan yang lalu. Nah, jadi kita lagi membuka hati lah kalau apa namanya, siapa tahu ada anjing di luar sana yang perlu diberikan kasih sayang gitu. Tiba-tiba kemarin ada lagi anjing. Gue belum kenal sama orang tuanya nih anjing ya. Maksudnya papa mama yang ngerawat dia. Tapi ada temen gue yang tahu bahwa the dog parents ini harus pindah ke luar negeri. Dan anjing ini akan terpisah dengan packnya dia. Nggak bisa dibawa saat terlalu mahal. Dia yang harus stay. Gitu. Tapi ya gue nggak tahu ya gue sedih gitu ngeliatnya. I don't know. If you have tips on dogs, what will you do? Would you take something yang dari baby atau lo juga sama kayak gue udah sedih ngeliat yang ini mau pisah sama keluarga anjing yang lainnya? Tapi lo udah ketemu sama anjingnya? Udah main-main, udah apa gitu, udah? Ini baru mau kenal dan bikin playdate. Ini kan ceritanya kayak ada macomblangnya nih gitu. Jadi gue dari kemarin tuh maju mundur untuk kenalan karena gue takut, aduh nanti takutnya dia ngarep atau gue ngarep gitu loh. Tapi I think it's hard, susah banget untuk gue kasih. It's on the top shelf on the right, not on the top, on the second. Sorry makan. Tapi kalau gue susah untuk kasih tahu what you should do karena kan ngambil anjing tuh yang mau jadi anggota keluarga kan itu nanti lo baru tahu berasa kalau lo udah ketemu and spend some time, you and the family see the dog and you will know right there and then what you should do with that dog. Do you think? Iya sih, I think I have to memberanikan diri kenalan terus lihat ya. Ini kayak ada yang bilang gini, waktu itu kakak saya bawa doginya dari Bali ke Jerman sekitar puluhan juta. Emang mahal banget, so that's why si keluarga ini yang mau harus pindah ke luar negeri ini hanya bisa bawa, dia punya anjing 3 ya, Bo. Dia cuma bisa bawa 2 aja udah mahal banget. Yang satu ini mau nggak mau harus stay, itu kan yang bikin sedih ya. Iya, gue kemarin hampir itu, iya kasihan dianya, ya ada kemungkinan nanti pas dia terpisah, the dog will act up atau apa, tapi kan itu kan semua tergantung dari energi yang keluarga kalian ciptakan untuk si anjing itu juga ya, gue rasa ya. Kayak ingat gak sih? Gue deg-degan deh. Conversation sebelum ngambil Roxy. Ingat gak sih? I was gonna point out. I was going to point that out. Gue baru mau bilang, dulu waktu mau ambil Roxy, inget gak sih gue ngomong gini juga ke lo, cuma bedanya nggak disaksikan oleh banyak orang seperti ini ya. Nah, ini lagi pada nulis-nulis pendapat mereka dan bla 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 bla. Iya, karena waktu mau ngambil Roxy juga kan lo nanya
sebaiknya gimana, atau Mm-mm. karena lo mau adopt atau ini ada anjing lain nggak pernah punya Frenchie karena gini, mereka kan kita semua tahu Frenchie itu kan juga ada hampir semua Frenchie ada masalah dengan Ya, pernafasannya atau apa namanya, selain itu juga karena kalau adopt nanti perangainya gimana dan segala macam. And I remember I told you, I said kalau gitu nggak usah deh Sof, gini-gini nanti, karena gue bilang iya kalau takutnya kalau nggak bisa atau ngehandle. But then you took Roxy anyway, and she just became part of the family, no problem. iya Ya kan? sih, Iya, she had iya health sih, issues, iya tapi you sih. managed to handle that juga. Jadi kan, Ya, gue rasa pada akhirnya whatever people say to you, lo akan tahu jawabannya di saat lo ketemu anjing itu ketemu keluarga lo, dan keluarga lo spend time dengan anjing itu. Right there and then you will know what to do. ini And I ada think yang whatever happens. pindah ke Australia per anjing bayar 150 juta, Sarah. Astagfirullah. Lo kemarin showku kalau pakai kargo 30-an. Ya ini mungkin gede anjingnya. Dan Iya, mungkin itu dan lu gede. kan Iya, lu tuh kemarin pas banget loh. You actually it was right before the cut off time. Ini mungkin di pandemi udah lebih ya, mahal kali. iya, gue nggak tahu. Tapi terus gue juga laki banget, gue ditolongin sama agent yang akhirnya kasih gue pilihan mau pakai kargo atau ngasih gue kalau SQ bisa anjing kecil di bawah 8 kilo atau up to 8 kg bisa sebagai check-in bag. Gue cuman akhirnya bayar dia sebagai extra luggage cuman 400.000, apa gue bayar dia sebagai extra luggage. Tapi terus there's other fees yang other fees involving the agent sama sembawang, the apa namanya, quarantine and everything The else. Sembawang Animal Tapi Quarantine ya. tapi nggak sampai 30. Tapi anyway kan harus ini. But anyway, that's besides the point. Gua rasa sih lo harus spend time with the dog. Your family has to spend time with the dog. Dan gua rasa Iya anjing sih. itu kan juga ngerasain energi kalau lo udah you handle the dog in a way welcoming and warm, atmosphere, di rumah dan segala macam. Gue rasa dia juga bisa langsung find comfort in your home, I think, right? Iya sih. But you're right. Emang harus ngelihat ke arah sana. Wait. Ini balik lagi ke masalah pertelevisian dan showbiz ya, Sar. Gue nggak tahu lu Lo kemarin mau sempat ngajak dapat nggak kerja tuh. ya di televisi? Gue nggak tahu lu dapet nggak tuh kemarin WhatsApp yang sempat beredar. Jadi beberapa teman-teman kita di sebuah stasiun televisi itu banyak banget yang ternyata mereka positif COVID, terus udah gitu beberapa udah meninggalkan kita, dan gue sedih banget bacanya itu. Oh iya, ada yang kemarin. Iya, sedih juga sih. I mean, gue tuh belakangan ini emang banyak berita-berita meninggal yang ngagetin gitu kan, yang orang-orang yang kita kenal terus tiba-tiba meninggal. Baru hari ini gue dengar kabar di Bandung, temen kita juga gitu. Gue kalau ketemu siapa, ada namanya Dokter Rubin, baru meninggal juga. Dia biasanya tuh main sama Mbak Ria Sirjono, sama Abel, Erwin Wait, siapa yang Parangkuan, meninggal? Dokter Rubin. No. Ya, Kapan? tapi kalau nggak salah heart attack. Gue barusan dapat dari Kiki Utara itunya, apa, di Facebook Ini barusan beritanya. banget. Iya, sebelum kita live. Jadi gue barusan tuh Lah, tanya ke gue Abel, kenal iya dong. ternyata Itu omnya Reza. berita gitu ya. Ya Halo? apa itu? So, ya sedih aja sih ngedengernya. Dan lebih sedih lagi di masa COVID ini kan, kalau ada yang meninggal gitu kan, seringnya pihak keluarganya minta untuk teman-temannya juga nggak datang atau nggak rame-rame atau gimana gitu kan. Iyalah. Biasanya. Iya, yeah, it's sad. I don't know. I mean, gue kalau dengar kayak gitu gue Oh my goodness. Thank you for telling me this. Karena gue kenal. Itu kan. kenal kan di Bandung. Oh, ini dia. Ya, ini ada yang tulis nih. Ini kan omnya Reza loh. Sar. Reza Gunawan. Oh ya. Oh. Iya, Oh, ini iya, adiknya iya, mamanya. iya. Oh.
Iya, aku barusan My sebelum goodness. live ini gue lagi pada siang lagi WhatsAppan sama Abel. Kusano Abel was early this month, she was in Bandung, I think. They spent some time, gue lihat di Instagramnya gitu. Terus ya baru dari Kiki Utara gitu. But it's crazy ya, maksudnya I don't know. I feel like it's another, bukan masalah second wave, third wave apa, tapi lebih ke kayak memang like another season ya rasanya saat ini, dimana circle-nya tuh kayak semakin kecil, dan gue sampai speechless sih Sar, I don't know how to put this in words at all. I really hope buat teman-teman yang menyaksikan kita sore hari ini, ya berdoa pasti ya, kita berdoa, namun kan kita juga punya ikhtiar ya, untuk cuci tangan, untuk jaga jarak, untuk pakai masker. And I really like what you did on your post waktu itu, yang lo bilang, ayo yang pada punya masker, pasang foto lalu copy paste caption ini. I think you should actually do it again. I will support you. Waktu kemarin gue nggak sempet aja itu, but I'll support you this time, karena menurut gue, I think orang kita tanpa bermaksud mengeneralisasikan, don't really understand bukan importance lagi nih ya, the urgency of the mask. Betapa menurut gue itu bahkan saat ini ya, lebih bisa melindungi dari vaksin apapun. Vaksin belum ada buktinya. Kalau masker kan jelas sudah membuat kita punya layer gitu. Dan menganggap bahwa diri kita ini juga carrier. Jadi kalau bahasa Sundanya mah tong kegeeran gitu. Gue tuh sampai kemarin gue scroll back ke Instagram story gue pengen lihat kapan pertama kali gue post tentang pakai masker. Ternyata Januari 29, pokoknya at the end of January gitu, gue udah posting tentang keluarga gue pakai masker. Pada saat itu gue inget gue posting pakai masker segala di Facebook, yang tinggal di Indonesia ya karena mereka tinggal di Indonesia. Kenapa sih Sar, ngapain masih they found it really weird ngomong ke keluarga gue pakai masker, pakai ini masih ya, karena di Indonesia kan pada saat itu kan penanganannya berbeda dan masih belum sesanter di sini kan. Di sini kan udah langsung heboh gitu, ada virus. Tapi ya gue pikir wah gila juga, dari Januari terus sampai hari ini kita memang tetap harus lah ya, pada akhirnya memang harus jadi kebiasaan aja. You have to make it a lifestyle, sama aja kayak lifestyle sehat yang lain gitu. Cara lo memilih makanan, cara lo menjaga tubuh dari kebersihan, dari kesehatan ya. Udah masker itu udah harus gue taruh disposable di depan pintu, untuk kalau temennya Rajata misalnya ada yang datang terus mereka maskernya kotor atau lupa atau apa gitu, gue selalu sediain juga. Kita masing-masing punya, sekarang masing-masing anggota keluarga punya pouch yang isinya beberapa masker. Jadi tiap hari gue kerja ngecek ini udah bersih, ini apa yang di jemuran, ini kayak udah jadi bagian dari hidup sekarang. Iya, gue setuju sama lo, bahwasannya keluar rumah itu harus bawa pouch sendiri, atau kalau pusing nggak punya pouch, udah tuh itu aja, beli amplop, apa sih susahnya punya amplop putih, kalau udah harus ganti masker masukin ke situ, atau aluminium foil robek dari rumah, lipet, masukin tas. Setiap kali harus ganti masker, yang kotor masukin situ, yang mau dicuci lagi jangan cuma dicemplungin tas, lipet ya kan, pakai yang baru. Iya, ya kan, yang baru disimpan di tempat yang rapi juga, pakai aluminium foil lagi juga bisa, nggak apa-apa kalau memang peduli lingkungan, nggak pengen banyak plastik, nggak tekuna naon gitu loh. Tapi ya I guess it's a habit ya. I guess it's a habit sih untuk melakukan itu gitu, karena ya sampah akibat si masker ini, yang bukan masker kain ya, yang masker medis ini juga akan menjadi masalah dunia di masa depan menurut gue. Ya, gue juga itu something else loh. Iya, benar. Itu juga. Kemarin gue sempat ketemu sama Bu Suzy Hutomo. Iya, pakai masker is something else, but also disposing of your masker yang bukan reusable itu harus dipikirin juga. Lo nggak bisa, gue sampai ke orang rumah di Jakarta juga gue bilang, nggak bisa geletakan, kamu nggak bisa buang gitu aja di tempat sampah. Kamu tuh buang tuh harus bungkus pakai tisu, bungkus pakai kertas, bungkus pakai apa, and then you throw it. You don't. Iya, mohon maaf kayak kalau perempuan buang pembalut ya. Iya, kan lo nggak bisa buang gitu aja gitu, lo harus bungkus api, harus apa gitu.
Jadi Ya, itu yang mesti diingat, karena ya hidup sehat itu bukan cuma kita nutup ini juga, tapi gimana kita ngebuang apa yang jadi protection itu ya, ya bener gitu cara cara kita dispose of everything. Makanya mungkin sebetulnya kan dianjurkan kalau bisa pakai yang reusable, you wash it and then ini. Jadi kita juga minimize the apa trash dari waste. si waste dari Ya, apa masker itu gitu. betul. Tapi selalu ya itu bawa amplop, atau kalau kayak saya kalau nggak ada amplop, aluminium foil aja saya robek dari rumah, kan semua orang juga punya ya. Betul. Dilipat aja masuk ke tas. Jadi pada saat harus buang, harus ganti, copot, masukin si foilnya, dilipet, taruh lagi tas, ambil yang baru, dipakai gitu loh. Jadi jangan Yeah. jangan dicemplungin juga ke tas, sama aja bohong gitu, sama aja bohong Oh iya kemana-mana benar. gitu. Jadi ya, Iya. I think what we have to do is pakai masker, udah pasti, jaga jarak, lalu cuci tangan sesering mungkin. Orang juga banyak yang berpikir, kan saya bawa sanitizer. The Enggak, golden standard is to wash your hands. benar, ya. Sanitizer Gua sih hanya bawa kalau wastafel. tidak ketemu air. Gue bawa wastafel kemana-mana. Oh, you bring your sink everywhere you go. I Ken, cannot. is it? The sanitizer is a small bottle. You know, sometimes I don't trust so much. It's small. It's the size. You know, this one I trust. This one different. This one for layering. Okay? If you Kalau wanna, gitu ya, you go to gua beli dari lo aja deh. @endorphin.market Gue beli dari lo aja deh untuk kirim ke adik sama ke rumah gue. Jadi gue nggak ngirim-ngirim dari Iya, udah sini. ntar WhatsApp aja. Ya gitu aja ya. Ya, Anda dapat ntar WhatsApp, pelanggan. tenang aja. Bagus loh tadi cara jualannya, langsung udah dapat pelanggan. Padahal Itu nggak luar direncanain. biasa, Mbak. Cara Anda Tunggu, jualan sekarang itu- sekarang pilih pemenang dulu deh, buat dapetin buku gua. Gua nggak punya hadiah lain nih. Gue cuma punya buku ini saat ini. Hah, buku apa itu? Hatur. Buku gua yang Betul, kedua, telepon. Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Oh, aku bacanya Hatur. Itu terus. Coba gue balik ya. Gue balik. Iya. Lah, Nggak bisa, say. ya. Jadi, teman-teman silahkan jawab pertanyaan kuisnya. Ada nanti lo yang pilih ya. Apa nama buku Sofina Vita yang kedua? Judulnya aja, udah judulnya aja nih, gampang banget. Terus apa nama? Jadi 3 hal yang harus dijawab ya. Apa nama buku Sofina Vita? Apa nama produk ini yang adalah singkatan dari SDST ya? SDST. Apa nama produk ini? Tuh udah saya sebut, SDST. Dan di mana kalau di Jakarta bisa belinya di mana? @endorphin.market ya, silahkan. Sok atuh. @endorphin.market. Silahkan jawab sekarang, nanti saya akan jawab. Iya, saya mah orangnya gitu, baik. Jawab. Baik, saya mah. Tanya sendiri, jawab sendiri. Gitu aku Atau duduk udah sebelah kelamaan kamu isolasi waktu saya SMA. mah. Kalau gitu aku duduk sebelah kamu SMA tiap THB. THB. Tuh, udah keluar tuh. Lu tinggal pilih. Tapi komen gue nggak gerak Tita tadi. Kumaha sih? Masa sih? Pilih apa? Komen gue dari tadi Pilih pemenang berhenti, dah dong. nggak ada siapa-siapa di komen gue. Iya, komen gue berhenti di Fitria Astariani. Hehe, gitu doang. Oke. Gue yang pilih deh ya. Iya, Jawabannya komen harus gue benar dari tadi nggak soalnya. bergerak. Anda akan mendapatkan buku Truth dari saya, karena saya adanya hanya itu di rumah saat ini. Dan pemenangnya adalah Kamu harus ngapain? bener nih jawabannya. Oh ya, itu dagangan saya juga. Coffee drip. Lu paling suka yang warna apa? Kamu? Aku suka yang kemarin aku minum yang house blend. Aku suka yang house blend. House blend ya. Makasih Iya. Kak Syayah. Aku suka. Tapi aku yang Bali Sunset belum nyoba. Aku Good Morning Mas sama house blend. I really like.
I like them. They're good. And you know what? I like your Oke, packaging too. Gue suka warna-warna packaging lo. Dan terima gue suka tuh di kasih. belakangnya dijelasin. Karena kadang-kadang kita nggak dijelasin. Jadi Cara dia minumnya terbuat ya. dari apa tasting notes-nya, terus isinya tuh biji apa, Brazil Bourbonat dan Sunda Arum Manis. You are loved. Nih PI. Oke, ini PI. Gue udah dapet nih pemenangnya karena semua ininya bener nih orang spellingnya. Tisa Audia. @Tisa TIESSA Audia. Tolong DM saya jawabanmu benar adanya, yaitu buku saya judulnya Truth, terus yang tadi dipakai Sarah Sehan. Ini bukan disinfektan, ingat ya, ini untuk setelah dibersihkan lalu kita lapisi dengan ini yang bisa bertahan parah dan bisa dibeli di @endorphin market ya, ejaannya awas jangan salah, endorphin marketnya. Nanti saya posting nanti aja lah, jangan di sini pusing ya. Oke, Sarah, I hope that by the end of this year at least, mungkin kita belum bisa saling mengunjungi, tapi mungkin sudah ada satu titik terang bahwasannya tahun depan mungkin ada target di mana kedua negara ini bisa membuka satu green lane sehingga orang Indonesia bisa ke sana. Saya juga kangen keluarga saya di sana dan lo juga bisa Amin. pulang karena kangen Ninush. Ya nggak sih? Ini banyak yang nanya nih, Sarah sambungnya kapan lagi, cenah. Gue nggak pressure loh, ini nanya aja. Kapan, Sar? Tuh lagi nunggu arah angin yang pas. Karena kadang-kadang kalau arah anginnya salah, internet connection aku itu is dead, is alive, is dead, is alive, back, forth. Ya. Ini aja deh tadi mati nyala. Jadi gue jadi Freeze rada gitu bete ya? kemarin. Udah gitu gue kemarin lagi menikmati ini sebetulnya. Gue lagi menikmati udah mulai bisa jalan-jalan, udah mulai bisa nonton bioskop. Jadi kalau sore-sore gue tuh suka nodong suami gue aja nonton bioskop. Terserah nonton film apa, nonton film Tenet, gue gak ngerti filmnya ya karena riweh banget menurut aku. Aku tuh biasanya nonton film tuh kayak Little Woman gitu. Kalau Tenet gitu gue bingung apa yang terjadi gitu kan. Terus jadi gue tiap Senin tuh pengen nonton film. Terus nanti hari Rabu gue pengen ke pengen ke ini, pengen ke itu. Jadi gue tuh belum yang oke, settle gue harus bikin si Sarah sambung ini. Jadi belum. Nanti deh. Ya udah, tungguin aja ya teman-teman. Nanti kalau arah anginnya udah oke, I'm sure Sarah will make a very good comeback in her own episode. If not, she will always be in this episode like Philology like that lah, because we love her so much. I love her. I want her to be on my episode at least 1 month must have one time Sarah Sehan from Singapore. Okay lah, so you just let me know lah, every month I make for you the reface. I make you music every video, month, you make this thing. Yeah, every month lah. I keep this yeah, for okay, next month. We can do lah. Muka gue bulat no keep for next month mana? Enggak, takut nggak itu. Ya udah. I keep for next month, okay lah, in the freezer. Muka gue bulat banget ya. Enggak. Udah deh, enggak Udin udah enggak. Abis ini lu gue telepon ya. Thank you Sarah. Kita mau ngomongin apa di telepon? Aku excited banget. Ada bye. Deh. Thank you, bye. Bye, love you Sarah, bye. Love you, bye. Oke, tadi untuk Tisa Audia, tolong DM saya sekarang juga. Jangan lebih dari 3 kali 24 jam ya, karena kamu akan saya kasih ini. Hadiah dari saya yaitu buku Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. I really hope you like reading and because I wrote this with all my heart. Jadi semoga kamu bisa membacanya dan memberikan kamu kesenangan di musim yang sangat tidak mudah ini. Sampai bertemu lagi di Sophie Nafi Talks minggu depan. You are loved at 4 p.m. waktu Jakarta atau 5 p.m. waktu Bali atau Singapura. I love you. You are loved. Bye.